Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh semangat yang membara ya kan. Walaupun di siang hari terik teduh ya, kayaknya teduh-teduh mendung dikit gitu ya. Tapi alhamdulillah di bilik siar radio Babe Aderian ngerasa adem gitu ya, karena memang ada AC-nya juga kali ya, jadi adem. Oke, senang rasanya di siang hari ini edisi 2 November 2020 di hari Senin di acara Jendela Wirausaha Derian hadir kembali menemani janjing keluarga Bebe yang biasanya acara Jendela Wirausaha hanya sendiri gitu loh, masih jomblo gitu kan biasanya mah. Tapi kali ini Aderian sudah ditemani oleh narasumber kita yang sudah dari 1 bulan lalu sudah dikasih iklan terus ya, info terus ke Cangcing Keluarga W. Mungkin ini salah satu acara yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh Cangcing Keluarga W semuanya. Maka dari itu mari kita sapa dulu narasumber kita atau tamu kita pada siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan ada suaranya, ada temennya. Kali ini kita berdua ya. Oke, kali ini kita berdua. Biasanya sendiri ya Bang Ade? Biasanya saya sendiri. Oh gitu. Tapi kali ini berdua. Alhamdulillah ada temennya. Alhamdulillah. Jadi lebih seru ya? Lebih seru mudah-mudahan. Lebih menantang juga kali ya. Nggak mendung lagi. Oke. Kalau biasanya saya pernah berdua sih sama Mpok Nopi gitu kan. Cuma kalau sama dia tuh biasanya di malam minggu. Oh, malam minggu. Cuman malam minggu dia nggak mau diberduain, pengennya sendirian aja katanya. Takut dikira yang lain-lain mungkin. Oh gitu mungkin iya. biasanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing-cing keluarga Babe semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kru Radio Babe juga sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan siang hari ini ngomong siapa ya? Saya belum kenalin ya, udah ngomong aja. Udah ngomong aja. Udah pengen ngomong nih rasanya. Iya, saya belum memperkenalkan kepada Cangcing Keluarga Babe semuanya gitu loh ya. Oke, baik, Cangcing Keluarga Babe di siang hari ini lewat acara Jendela Wirausaha ya, yang biasanya Aderian sendiri tapi kali ini ditemani oleh narasumber kita, yaitu siapa lagi kalau bukan owner kita sendiri. Tapi baru kali ini nih dia atau beliau hadir nemenin Aderian siaran ya, karena apa yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Lewat acara Jendela Wirausaha beliau akan menyampaikan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau di bidang bisnis dan juga komunikasi. Nah, beliau adalah dulu saya lihat tuh namanya, takutnya salah saya ya. Oke. Kalau ditulis di sini namanya kalau nggak salah ini Lastri. Jangan kalau nggak salah Bang Ade. Salah ya? Apa nih? Lastri Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi gitu ya lengkapnya ya? Iya betul. Oke. Nanti saya panggilnya Ibu nih ya, karena owner kita atau gimana nih? Terserah Bang Ade enaknya seperti apa. Aduh, gimana nih? Kebetulan ada Mpok Nopi. Gimana Mpok Nopi nih? Pok, saya manggilnya apa ini ya? Ibu aja ya? Oke. Oke, Cangcing Keluarga B, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Lastri ya. Saya manggilnya Ibu Lastri aja karena beliau merupakan owner Radio Babe ya, alhamdulillah. Kemudian beliau juga merupakan owner dari PT Jasa Mulia Maritim, termasuk beliau juga merupakan praktisi bisnis dan komunikasi. Dan kali ini beliau hadir menemani saya dan Cangcing Keluarga semuanya di acara Jendela Wirausaha, akan memberikan informasi, akan memberikan sharing session aja. Sharing session aja ya. Dengan tema kita yaitu optimalisasi peluang bisnis UMKM melalui pendidikan kewirausahaan di era globalisasi. Iya, betul sekali. Oke, nanti Cangcing Keluarga Big kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan, nanti baru kita sharing aja. Mungkin dipersilahkan
Oh, baik, terima kasih. Sudah dipersilakan nih ya? Iya, sudah dipersilahkan. Oke. Ya, baik, ceng-ceng keluarga Babe semua. Mungkin ada yang sebagian sudah kenal sama saya, pengurus fans ya, karena kita ketemu paling di hari Minggu. Kalau itu pun kalau saya datang ke sini ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing mengenai optimalisasi peluang bisnis UMKM melalui pendidikan kewirausahaan di era globalisasi ini. Buat mencing Babe, keluarga Babe semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi yang mempunyai usaha ya tentunya, ataupun yang tidak mempunyai usaha mungkin nanti akan tergugah memiliki usaha baru gitu ya. Saya akan mulai dari sedikit materi mengenai kewirausahaan. Minggu lalu sudah disampaikan sama Bang Adrian ya mengenai kewirausahaan itu apa. Iya. Nah, bahkan saya sudah sempat mendengar dari beberapa bulan lalu sih, waktu jendela wirausaha ini dimulai programnya ya. Bang Adrian sudah sempat menyampaikan apa sih itu kewirausahaan. Menurut saya pribadi, kewirausahaan itu adalah terdiri dari dua nih Bang Ade. Iya. Wira dan usaha. Wira itu adalah pemberani dan usaha itu ada pelakunya. Kegiatan baik yang secara komersial maupun non komersial. Nah, jadi kewirausahaan itu sendiri adalah sebuah pendidikan yang dibekal untuk seseorang yang memiliki keberanian seperti itu. Karena jarang sekali orang memiliki keberanian untuk usaha itu sendiri Bang Ade. Termasuk saya sendiri awalnya. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi hanya buat orang-orang pemberani aja barangkali ya. Pemberani itu bisa dipelajari. Oh gitu. Menurut saya. Tapi karena biasanya banyak hal-hal yang apa ya, kita udah semangat nih, ada aja misalkan yang mematahkan semangat kita itu gitu loh. Di antaranya ada faktor di antaranya apa ya, kayak kepercayaan juga sih. Kepercayaan. Baik, saya sedikit cerita mengenai saya dari awal ya. Okay. Saya tuh sebenarnya seorang karyawan Bang Ade dulunya. Iya. Saya awal terjun itu sebagai seorang administrasi keuangan. Saya dulu D3 saya sekretaris, kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan di situ sebagai administrasi keuangan. Nah, di situ saya banyak melihat, banyak belajar dari lingkungan. Jadi karyawan tuh begini ya. Jadi karyawan tuh banyak perjalanan karir saya lumayan juga. Iya. Sebagai administrasi pernah, sebagai di perbankan juga pernah, sebagai funding officer itu tantangannya luar biasa lagi, beda lagi, karena saya harus banyak keluar. Kalau nggak keluar nggak dapat nasabah, seperti itu. Kemudian saya pernah di asuransi juga pernah mengajar juga sudah pernah. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa profesi yang saya jalani. Nah, di awal saya tidak punya keberanian untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena tuntutan kali ya, kalau di awal itu tuntutan gitu ya. Di awal tuh jujur aja saya tidak punya keberanian untuk itu Bang Ade. Iya. Jadi makanya kenapa saya bilang wirausahawan itu adalah orang yang berani. Ya. Kenapa? Karena banyak hal kayak misalkan pengambilan keputusan, berani menanggung resiko itu udah harus dimiliki. Gitu loh. Kita misalkan, dulu saya punya pandangan bahwa seorang karyawan itu adalah enak loh, tiap bulan dapat gaji, nggak banyak mikirin macam-macam, gitu. Kalau sekarang saya harus banyak mikirin, tiap hari harus mikirin, gitu. Mikirin apa tuh? Mikirin banyak hal. Banyak juga. Jadi nggak cuma akhir bulan aja ya, iya, tiap hari juga bahkan dipikirin itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Apalagi saya pegang beberapa usaha dan memang usaha itu tidak boleh istilahnya monoton seperti itu. Jadi harus dinamis. Di-upgrade terus gitu. Iya, harus di-upgrade terus. Karena kalau kita hanya monoton saja, kemungkinan jasa atau produk yang kita tawarkan itu apa ya, bosen didengar orang. Iya. Kalau radio ya. Terus dan kita bakalan ketinggalan zaman, udah pasti itu. Udah pasti bakalan ketinggalan. Udah pasti. Apalagi akhir-akhir ini kan kita ada yang namanya wabah COVID-19 ini. Nah, masa pandemi ini kan masa pandemi. Itu sangat mempengaruhi sekali keadaan ekonomi kita. Seperti itu. Sangat mempengaruhi sekali. Sampai terakhir keluarnya
Undang-Undang Cipta Iya. Kerja Iya. atau Omnibus Law. Nah, yang kemarin semarak gitu kan, ramai Semarak, banget dibincangkan Nah, ya, sampai itu banyak dia. para mahasiswa yang pada Turun ke demo, jalan ya. kan seperti itu. Saya sih tidak berharap mahasiswa seperti itu karena kenapa? Mahasiswa pun membela, artinya kita karyawan pun atau buruh pun harus banyak dilindungi. Kenapa? Karena kita di sini itu termasuk upah gaji itu termasuk bisa dibilang rendah ya kalau di Indonesia tuh, Bang Ade. Makanya para pengusaha itu kenapa mereka banyak masuk investasi ke sini, karena SDM di sini bisa dibilang murah. Dibilang murah. Iya, seperti itu, Bang Ade. Nah, pemerintah itu bermaksud untuk meningkatkan keadaan ekonomi, makanya dibentuklah yang namanya Omnibus Law. Tapi ternyata banyak yang menolaknya. Banyak yang menolaknya. Karena undang-undangnya sendiri tidak berpihak pada buruh itu sendiri, gitu. Di sini saya coba untuk mengajak sih supaya menggugah cacing keluarga babi atau teman-teman atau lingkungan kita mengoptimalisasi gerakan UMKM seperti itu, Bang Ade. Kenapa? Dengan adanya gerakan UMKM ini setidaknya bersumbangsi terhadap keadaan ekonomi kita. Oke, ngomong masalah UMKM ya, nanti bakalan banyak yang akan kita bahas lagi. Tapi kita break dulu sebentar, kita mau putar dulu satu buah tembang lagu, nanti baru kita lanjut lagi. Angguran, satu suara sejuta telinga. Oke, baik, kembali lagi bersama Derian dan juga Ibu Lasti di acara Jendela Wirausaha. Sekali lagi buat nyancing keluarga Babe, ini merupakan informasi ataupun yang disebut dengan pelajaran yang luar biasa, pengalaman buat kita dari apa yang telah dijalankan oleh Ibu Lasti sendiri selaku owner di Radio Babe ataupun di PT Jasa Mulia Maritim. Nah, masih banyak apa yang akan ia sampaikan, tapi kita akan mengorek-ngorek dulu nih ya, dari sebelum ia sukses sampai saat ini kan, tadi dibilangnya sebelum jadi owner nih katanya banyak sekali karyawan-karyawan gitu kan, yang katanya dapatnya sebulan sekali gitu kan, tapi sekarang harus berpikir tiap hari mengupgrade gitu kan. Iya, betul. Harus mengupgrade terus ilmunya. Namun ya, ini juga merupakan pelajaran juga buat kita semua, buat nyancing keluarga B semuanya, karena kita lagi yang sedang merintis usaha ataupun yang baru mau merintis usaha, banyak sekali kendala-kendala ya kan. Nanti bakal disampaikan bagaimana cara pemecahan masalahnya dan lain sebagainya ya. Oke, baik nyancing keluarga Babe, kita lanjut aja karena memang ini sudah 35 menit berkisar dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktu kita cuma 2 jam Sampai setengah. pukul 3. Sampai pukul 3. Setengah jam kayaknya nggak terasa ya. Padahal baru gitu-gitu aja gitu ya. Baru gitu. Belum sampai materinya. Belum sampai materi, baru pembukaan doang kan tadi kan. Oke. Baik, kita lanjut aja. Dipersilahkan. Baik, dari awal nih dengan tadi ya, kita terusin ya. Iya, dari awal saya memang tidak punya keberanian untuk berbisnis sebenarnya. Bisnis sama dagang tuh sama, Bang Ade. Bisnis sama dagang tuh sama. Bedanya ruang lingkup dan istilahnya area asetnya aja yang berbeda gitu. Nah, ketika ada seseorang yang merasa gue nggak bakat dagang nih gitu, banyak banget seperti itu. Gue nggak bakat dagang nih, tapi mereka tidak menyadari bahwa ilmu negosiasi itu sebenarnya sudah dimiliki sejak kecil. Percaya nggak, Bang Ade? Iya. Percaya? Contohnya tuh apa tuh? Contohnya gini, Bang Ade. Ketika kita pingin sesuatu dari ibu kita, pingin permen aja gitu kan? Iya. Tapi ibu kita bilang jangan, nanti sakit gigi atau nanti sariawan gitu kan? Nah, cara kita apa? Nangis. Yang kedua, bujukin nih. Enggak mah, nanti cuma ini aja, cuma sekali aja gitu merayu. Kan? Terus istilahnya kalau nggak sampai ini apa dia guling-guling gitu, itu merupakan salah satu teknik negosiasi. Teknik negosiasi ya. Tanpa kita sadari loh. Tapi banyak kan, gue nggak bisa dagang nih,
enggak, gue nggak bisa berwirausaha. Selalu mentok itu lagi. Ada sesuatu yang mungkin tanpa disadari, kenapa kok begitu lagi gitu. Iya. Nah, ada lain lagi, enggak, gue nggak punya modal. Itu diantaranya. Padahal menurut saya modal itu adalah nomor sekian, Bang Ade. Yang pertama itu keberanian buat saya. Nah, yang tadi tuh keberanian. Gitu loh. Berani melangkah yang pasti. Karena kan kadang orang gini, cuma wacana, oh ya gue pengen begini kayak dia itu gitu. Punya keinginan cita-cita seperti itu ya. Gue pengen punya ini. Tapi itu hanya sekedar wacana aja. Gitu loh. Tanpa adanya keberanian itu tidak akan mungkin, pasti deh. Pasti. Nah, menurut saya jadi seorang wirausaha itu percaya dulu sama diri kita dulu. Yakinin dulu diri kita. Yakin. Percaya nggak sih bahwa gue akan sukses di kedepannya gitu? Kayak gitu dulu deh. Sudah yakin, coba melangkah pelan-pelan, gitu loh. Ya kalau nggak melangkah, kapan lagi kita mau melangkah? Kayak gitu. Ya. Nah, lain itu adalah implikasi daripada kegiatan bisnis kita. Kayak misalkan kita harus humble sama orang, atau istilahnya apa ya? Bahasa Indonesia itu gampang bergaul sama orang, kayak gitu. Terus banyak relasi, itu kita udah tinggal implikasinya aja lah. Kalau menurut saya seperti itu. Yang pertama adalah keberanian. Kebanyakan orang adalah keberanian itu paling di belakangin loh. Saya banyak nemuin teman-teman kayak gitu. Lu hebat ya, berani gitu. Nah, awal saya bikin usaha itu ketika itu suami saya masih berlayar tahun 2016 terakhir dia berlayar. Karena saya bilang, mau sampai kapan berlayar? Saya bilang kayak gitu dari awal. Nah, dari situ mulai kita nabung, perintis sedikit-sedikit. Tapi nggak sampai di situ, Bang Ade. Jatuh bangunnya luar biasa. Tentu ada jatuh bangunnya ya. Sudah pasti ya. Kalau nggak ada jatuh bangunnya, mungkin saya nggak bisa sampai saat ini seperti ini, gitu. Ya, banyak dari jatuh bangun itu saya banyak belajar. Saya banyak punya ilmu dari situlah istilahnya. Dari pengalaman kerja saya pun demikian. Nah, buat cacing keluarga Babe semua yang sudah punya usaha, saya acungi jari loh, saya acungi jempol, bener. Kenapa? Walaupun istilahnya usahanya istilah masih kecil-kecilan, tapi dia adalah seorang bos untuk dirinya sendiri. Dia adalah seorang bos. Ya, itu seorang pimpinan untuk dirinya sendiri, bukan dipimpin seperti itu. Nah, di awal itu seperti itu. Saya mungkin di awal dituntut karena bapak saya dulu ada usaha ya. Nah, di situ saya cuma mikir, masa sih gue dengan pendidikan segini harus terjun dagang lagi gitu. Dulu saya seperti itu, Bang Ade. Tapi ternyata hasil dagang atau hasil bisnis itu menyenangkan. Hasilnya ya? Iya, hasilnya menyenangkan. Tapi ternyata seperti itu, Bang Ade. Yang pertama, kita bisa mengelola kegiatan kita sendiri, udah pasti. Tanpa adanya fleksibel waktu lah, gitu. Kalau kita kerja itu pagi-pagi, yang sudah saya pernah rasain ya. Pagi-pagi itu jam 7 kita sudah harus di kantor. Kan pagi-pagi udah repot tuh. Kita belum waktu itu saya masih jadi customer service di sebuah bank pemerintah. Sudah harus dandan segala macem gitu kan. Udah harus rapi gitu. Terus pulang itu jam 4:30. Aduh, udah capek banget gitu ya. Dari pagi sampai sore gitu kan. Masih di kantor. Masih di kantor. Belum sampai rumah itu ya? Belum sampai rumah. Kemudian karena waktu itu saya sambil kuliah lagi S1 saya harus kuliah lagi malam. Sampai sini itu saya kuliah waktu itu di Meruya. Sampai sini tuh sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Saya harus jalan sendiri tuh. Itu rasanya itu luar biasa. Subuh-subuh udah harus bangun, malam balik. Pergi gelap, pulang gelap gitu. Seperti itu banget ya. Pergi gelap, pulang gelap juga gitu ya. Pergi gelap, pulang gelap. Makanya kalau saya tuh nemuin anak-anak yang istilahnya pekerjaannya nyantai, enak, harusnya banyak-banyak bersyukur tuh Bang Ade. Karena nggak ngerasain istilahnya pergi gelap, pulang gelap itu. Belum lagi harus berjuang sendiri gitu. Kayak gitu Bang Ade.
Nah dari situ saya mikir, saya punya banyak nasabah saya pebisnis semua. Oh begini ya caranya, oh begitu caranya. Nah makanya saya punya keberanian sedikit-sedikit. Jadi berawal dari kita berpengalaman itu tadi ya. Iya, dari pengalaman kerja kita akhirnya ketemu nasabah gitu kan. Nah, disitulah saya belajar di situ. Karena memang karakter udah ya, sudah menjadi karakter seorang wirausaha. Yang pertama tadi percaya diri gitu ya. Iya, percaya diri. Artinya apa tadi, kalau percaya diri itu kita berani gitu ya. Berani, yakini dulu dari kita. Kita mau kemana nih arahnya gitu. Kemudian juga termasuk kepada berorientasi tugas dan hasil gitu ya. Oh iya betul sekali. Orientasi kita apa sih ke depannya? Kita mau kayak gimana sih? Kayak gitu. Ya, karena memang kalau udah kita rencanakan, tentunya nanti kita melihat hasilnya yang luar biasa, yang memuaskan. Tapi tidak sejauh itu juga sih, tapi harus pandai mengambil resiko dan suka juga dengan tantangan. Udah pasti. Gimana itu tuh? tadi yang saya bilang, resiko. Kadang kan orang takut adanya resiko itu Bang Ade. Iya. Resiko itu banyak sekali. Selama saya menjalani bisnis ini banyak sekali resiko yang udah saya alami Bang Ade. Yang tadi saya bilang naik turunnya, jatuh bangun itu udah pasti. Yang namanya ditipu itu udah sering banget dulu. Awal-awal tuh ya Bang Ade. Awal-awal nggak cuman 10-20an juta lah istilahnya. Istilahnya sudah main ratusan juta Bang Ade. Udah pernah saya rasain. Nah itu dia, jarang orang yang berani untuk bisa mengambil resiko seperti itu Bang Ade. Karena perhitungannya seperti ini, kalau karyawan itu oke, gue punya uang sekian, kapan gue habisin nih gitu. Yang penting gue puas gitu. Tapi kalau seorang wirausahawan atau pebisnis itu enggak Bang Ade. Gue punya uang sekian nih, saya punya uang sekian, saya mau jadikan apa ini uang? Dikelola gitu kan? Dikelola supaya bisa menghasilkan. Seperti itu Ade. Jadi mindsetnya tidak hanya untuk ini dihabisin nih enggak usah habisin. Enggak kayak gitu. Makanya dari yang sudah saya pernah alami juga, dari hasil kenapa kok ternyata enak ya bisnis itu. Nah itu yang saya putar sampai sekarang alhamdulillah. Dari awal akhirnya sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang dipegang mungkin ya, itu ya. Seperti itu Bang Ade. Seperti itu. Termasuk juga Radio Babe kita ini. Iya betul, Radio Babe ini. Sebenarnya Radio Babe ini adalah saya dulu sebagai penyiar juga. Oh pernah penyiar juga. Ya. Ini bisa saya bilang sebagai hobi saya. Nah itu kaitannya dengan kita sebagai wirausaha. Bagaimana menjadikan hobi kita itu menjadi suatu bisnis kita sendiri, gitu. Yang kita senangi. Yang kita senangi, yang pasti kita senangi, yang kita suka, sehingga kita menjalani tidak ada beban atau tekanan, seperti itu Bang Ade. Nah, di sini kaitannya dengan judul kita ya, ke UMKM. Iya. UMKM sendiri adalah salah satu penggerak ekonomi lah yang terpenting di kita. Nah, sekitar tahun 2017 itu dari UMKM sendiri dia menyumbangsi sekitar 60,34% ke PDB negara. Yeah. Nah, artinya kenapa sih mesti ada undang-undang yang kemarin itu? Karena pemerintah kalau tergantung ini ada alih-alih politik sebenarnya. Cuma saya nggak mau membahas hal itu. Kita ngebahas lebih kepada UMKM-nya aja, gitu ya. Istilahnya kenapa sih kita nggak majuin UMKM kita, UMKM daerah? Artinya produk-produk yang kita hasilkan kita besarkan gitu loh, kita dukung dengan apa? Pendidikan kewirausahaan, seperti itu Bang Ade. Karena pendidikan kewirausahaan sini sendiri orang tuh banyak yang nggak terlalu tertarik kalau menurut saya Bang Ade. Tapi ternyata setelah mempelajarinya banyak yang senang di situ Bang Ade, gitu. Bicara masalah UMKM gini ya, apa ya? Saya tertarik juga sih masalah UMKM. Cuma terkadang buat Janjing Keluarga B juga bingungnya gini, di bagian pemasarannya. Banyak sekali teman-teman kita nih yang ingin buka usaha, tapi bagaimana caranya untuk pemasarannya gitu loh. Mungkin ada tips-tipsnya gitu supaya UMKM-nya berhasil. Gimana tuh tipsnya? Pemasaran UMKM sendiri banyak hal sekarang. Nah, yang paling penting adalah di pemasaran saat ini kayak misalkan nih, saya bikin Radio Babe, bikin ini dong webnya, jalanin dong. Saya selalu seperti itu kan. Sama teman-teman semua kru juga saya selalu seperti itu. Ayo dong bikin berita. Kalau tanpa adanya itu,
mungkin kita nggak akan bisa dikenal banyak orang kalau hanya kita manual gitu. Cara pemasarannya mungkin yang bisa dilihat saat ini UMKM yang ada itu adalah secara manual ya, hanya dari mulut ke mulut seperti itu. Hanya dia istilahnya, ini gue jualan nih, udah selesai, ke siapa, ke targetnya di mana, lingkungan itu aja gitu kan. Nah, pemasaran ini ada yang namanya bauran mix pemasaran, mix marketing. Mix marketing kalau di ilmu pemasaran seperti itu. Ada 7 P istilahnya kalau ilmu pemasaran itu. Ada yang namanya produk, place tempat, harga, price, people. Ada lagi istilahnya physical, terus ada proses. Seperti itu. Ada 7 P. Proses ini kayak misalkan kalau di jasa, kita ini termasuk jasa loh Bang Ade. Jasa radio. Ya? Jasa. Radio itu jasa. Memberikan jadi, informasi kepada masyarakat. Masyarakat. Bagaimana kita menampilkan konten-konten yang istilahnya bisa menggugah atau menarik masyarakat. Seperti itu. Di samping konten-konten juga, krunya juga harus, artinya SDM-nya berperan aktif. Kalau SDM-nya tidak berperan aktif, saya rasa tidak akan jalan. Iya. Istilah pentingnya peningkatan mutu. Iya, betul sekali. Makanya saya selalu ingin ke teman-teman kru, ayo dong lebih aktif lagi, lebih kreatif. Gitu loh. Lebih kreatif lagi dalam hal apa aja sih? Misalkan dalam hal pembuatan konten di webnya, atau sekarang saya sudah berusaha untuk menyediakan beberapa istilahnya media sosial pun saya sudah mulai lengkapi kan, istilah wifi udah ada. Cuman kalau ketika SDM-nya belum bisa menggunakannya dengan baik, artinya nggak akan jalan. Semuanya nggak akan jalan ya. Begitu Bang Ade. Jadi vakum lagi. Vakum lagi. Atau hanya satu orang aja yang jalan. Tetap aja percuma aja Bang Ade. Nggak akan bisa berjalan. Seperti itu. Karena kita jasa. Gitu. Lain itu misalkan jasa restoran atau jasa-jasa yang lain, tetap menggunakan bauran pemasaran seperti itu. Oke lah, itu kan di bidang jasa mungkin atau di bidang barang misalkan. Marketingnya semacam apa? Marketingnya misalkan kita punya barang sini banyak, misalkan satu jual handphone, ini jual handphone. Iya. Speknya sama dong. Iya. Cuma pasti ada keunggulan yang tidak dimiliki satu handphone. Barang. Nah, dari situ kita mencoba modifikasi. Dia keunggulannya apa sih? Gitu. Dia keunggulannya apa? Kita coba tiru dulu. Kita amati, kita tiru. Dari kita tiru, lihat lagi dari segi harga. Kalau dulu tuh Adrian punya istilah namanya ATM. Iya, ya. Betul. Ambil, tiru, modifikasi. ATM. Ambil, tiru, modifikasi gitu ya. Nah, seperti itu juga. Cuman mungkin bahasanya aja yang agak berbeda. Gitu ya. Kita lihat, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Modifikasi, kita lihat harganya. Ketika kita modifikasi barang, atau misalkan makanan aja nih kita modifikasi, kita lihat dari harganya. Sesuai nggak sih sama tempat yang kita pasarin? Gitu. Artinya target pemasarannya Bang Ade. Target pemasarannya. Gitu. Karena di awal itu pasti seorang produsen atau pemilik barang itu pasti dia akan lihat atau yang namanya analisa pasar dulu Bang Ade. Targetnya siapa sih? Gitu. Satu target gitu kan. Dua mungkin tempat atau lokasi iya, mungkin betul. Tempat, lokasi itu sangat berpengaruh. Nah, strategis nggak nih tempatnya gitu kan? Betul sekali. Kayak gitu. Apa nih, kita mau break dulu mungkin ya. Kayaknya takutnya ini ya, kita putar dulu. Baik. Kalau tadi kita udah dengarkan, mungkin nanti baru kita lanjut lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu juga dari Cancing Keluarga Bagawe, silakan aja. Oh gitu ya. Ada yang terlupakan tadi ya, belum. Karena kita udah sesi kedua ini ya. Nanti mulai pukul 2 nanti boleh bisa buat Cancing Keluarga Bagawe yang mau sharing ya, disilahkan aja di nomornya 0858 948625954. Mungkin udah pada hafal kali ya nomor kontak Radio Babe, nggak usah disebutin lagi. Cuma dipersilahkan aja, silahkan untuk yang mau bergabung di line teleponnya dipersilahkan setelah satu buah tema lagu yang akan diputerin, satu suara sejuta telinga.
Oke, kembali lagi masih bersama Derian dan juga ditemani oleh Ibu Lastri, narasumber kita di acara Jendela Wirausaha pada siang hari ini. Alhamdulillah waktu begitu berjalan dengan cepat, baru aja kita ngomong nggak lama, begitu-gitu aja baru pembukaan gitu kan. Tapi sekarang udah 1 jam aja kebersamaan kita ya. Udah mulai masuk materi dikit-dikit. Tak terasa gitu kan. Terasa. Tapi kalau kita lihat cuaca di luar kayaknya agak mendung-mendung dikit gimana. Mendung-mendung senyap. Asik kayaknya Asik buat kayaknya. buat sambil tiduran dengerin, apalagi dengerin yang kayak gini nih sambil belajar ya. Sambil belajar ya kita kan. Buat ya Janjing Keluarga Beh juga yang biasanya siang-siang gini kan lagi pada berwirausaha juga ya. Mungkin nanti bakalan menambah pengetahuan, keilmuannya. Karena kan di siang hari ini kita juga lagi bahas tentang pemasaran juga gitu kan. Dan juga buat yang masih bingung mau buka usaha apa, nanti di sini bakalan dikasih tahu nih ide bisnis daripada UMKM. Mungkin diantaranya ada apa ya? Ada fashion gitu. Paling banyak ya Bang Ade? Fashion paling banyak paling ya? banyak, apalagi istilahnya target perempuannya. Wah, perempuan udah pasti ya. targetnya tuh. Targetnya tuh ya. Aduh. Padahal apa ya? Kalau kita lihat di masa pandemi gini kan orang pada malas ke mall, ke pasar gitu, tapi pada belanja aja gitu. Gimana nih? Belanja. Atau mungkin pemasarannya dari segi pemasaran tadi saya bilang, kita tuh media sosial harus jalan. Oh, jadi apa ya? Medsos gitu ya? Iya, media sosial itu harus jalan. Sekarang apalagi sekarang tuh banyak sekali istilahnya WhatsApp sendiri sekarang sudah ada bisnis loh. WhatsApp itu buat jualan kan? Iya. Artinya kita nggak usah kemana-mana, pesan di WhatsApp aja udah selesai. Pesan di WhatsApp udah gitu. selesai. Terus ada yang namanya platform, sekarang banyak ada Shopee lah, ada blibli.com, ya platform-platform seperti itu istilahnya itu adalah kita nih udah masyarakat digital Bang Ade. Iya. Udah masyarakat digital 4.0 loh. Iya. Makanya di rumah aja gitu kan. Udah bisa belanja, nggak usah kemana-mana. Di rumah aja udah bisa belanja. Udah bisa belanja, nggak usah kemana-mana deh. Udah tinggal datang deh barang tuh. Iya. Begitu juga Radio Babeh gitu kan, Janjing Keluarga Babeh, kita sudah aktif di media sosialnya juga. Termasuk mungkin di PT Jasa Mulia Maritimnya juga ya. Di PT Jasa Mulia Maritim kebetulan memang sudah punya web sudah lama gitu. Cuman dari segi pemasaran kami pun istilahnya kami masih pegang sendiri. Artinya saya dan tim itu punya yang namanya grup-grup, istilahnya itu di WhatsApp juga loh Bang Ade. Itu WhatsApp, adalah target pasar kita juga. Di situ kita mencoba untuk sebagai pasar pangsa kita gitu. Artinya orang-orang yang masuk dalam situ adalah orang-orang praktisi, orang-orang istilahnya bisnis juga. Nggak hanya sekedar, kan banyak sekali ya kalau kita di bidang perkapalan itu yang namanya calo tuh banyak banget deh. Calo banyak banget. Udah pasti ya yang namanya calo. Pasti di mana-mana pasti. Nah, di situ kita baur semua di dalam, kita masukin jadi sebuah pasar buat kita. Artinya ketika kita share, misalkan ada tersedia di kapal ini gitu. Iya. Langsung ditangkap. Siapa yang membutuhkan langsung calling ke kita, seperti itu. Itu kekuatan media sosial loh Bang Ade. Di era 4.1 4.0 ya. Jadi kita tuh berjualan tuh nggak mesti harus ke tempatnya gitu kan. Karena memang di masa pandemi juga ya nggak boleh kemana-mana gitu ya. Betul. Kita manfaatkan media sosial sebagai apa ya, wahana atau tempat kita untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga berbisnis gitu diantaranya. Kemudian ide bisnis dari UMKM juga diantaranya selain fashion itu ada kosmetik. Kosmetik itu udah pasti. Karena kebutuhan buat para kaum perempuan. Sementara perempuan lagi ya. Coba yang sering belanja siapa? Perempuan kan? Perempuan ya. Cuman kalau Bang Simon mah nggak belanja gitu ya. Oh gitu. Mana Bang Simon ya? Selamat siang ya Bang Simon nih, lagi dengerin aja, lagi monitor ya katanya. Bang Simon selamat siang Bang Simon ya. Kemudian ada ide bisnis UMKM juga, ada termasuk perlengkapan bayi. Bayi ada. Kemudian ada apa lagi? Kuliner. Kuliner di mana-mana, misalkan kayak kita di depan aja tuh. Udah banyak kan? Udah banyak tuh ya. Cuman gimana cara kita packaging pengemasannya itu kita sesuaikan tadi lagi.
tempat, harga harus kita sesuaikan memang. Iya. Seperti itu. Biar bisa menarik Menarik, kita. menarik artinya di lingkungan kita seperti apa sih? Seperti itu. Kembali ke kuliner lagi ya, walaupun sekarang itu kita nggak boleh kerumunan gitu kan, tapi kan bisa ya take away gitu ya. Take away, gitu. bisa take away. Sekarang di mana-mana sudah ada istilahnya Gojek tuh, GoFood. Gojek, GoFood, gitu. GoFood, GrabFood itu udah mulai gampang lah. Iya. Di sekarang ini udah di zaman digital, istilahnya kita nggak usah ribet-ribet lagi. Telepon kemana gitu kan? Iya. Tolong dong diantar gitu. Nggak masih seperti itu sekarang. Sekarang udah tinggal buka aplikasi, Gitu kan. balik lagi. Pesan antar. Cuma itu termasuk tadi apa? Kuliner. Ya. Terus ada furniture ya. Furniture. Penginapan dan lain sebagainya lah gitu ya. Iya, dan lain sebagainya itu. Istilahnya itu UMKM yang sekarang lagi berkembang lah ya. Tidak menutup kemungkinan saat terjadi pandemi ini memang banyak pebisnis itu yang gulung tikar juga Bang Ade. Oh gitu ya. Ya, banyak sekali karena masa-masa pandemi. Kemarin sempat kan istilahnya orang-orang tuh tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Nah, di situ banyak pebisnis yang teriak. Banyak pebisnis yang teriak, artinya bisnis kita ini kok di rumah aja gitu loh. Sementara kita harus keluar. Sementara kerjaan kita itu harus banyak di lapangan. Tentu ada yang disurvei ya. Iya, ada yang disurvei. Nah, seperti itu. Makanya sempat ada juga, ya udah deh, new normal, gitu kan. Iya. New normal, ternyata balik lagi PSBB. Artinya gini, kalau saya sih memandangnya, ketika kita berada di luar atau beraktivitas di luar, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, itu yang penting. Dan menjaga kondisi tubuh kita sih sebenarnya. Kita jangan terlalu kecapean. Gitu, jangan terlalu capean, terus menjaga cuci tangan harus tetap pakai masker gitu, karena kita kan juga nggak tahu nih kita ketemu dengan siapa, dengan banyak orang yang istilahnya entah itu orang sehat atau enggak gitu kan. Makanya kemarin sempat pebisnis itu banyak yang teriak, aduh gimana nih mandek gitu istilahnya, nggak jalan gitu. Seperti itu Bang Ade. Nah, balik lagi kita ke marketingnya. Oh, ke marketingnya, oke. Ke marketingnya. Di marketing ini sangat dibutuhkan sekali sebenarnya. Entah itu jasa, entah itu barang atau produk. Kalau marketingnya kurang, otomatis nggak akan jalan kalau saya bilang. Otomatis nggak akan jalan. Otomatis. Nah, kita harus benar-benar pantau di situ marketingnya seperti apa dan sejauh apa. Namun, media sosial adalah implikasi dari pendukung si marketingnya ini. Kembali lagi ke media sosial ya, sebagai apa ya, informasi banyak. Penjembat lah istilahnya. Penjembat ya. Kita duduk aja di sini udah bisa share macam-macam melalui media sosial seperti itu Bang Ade. Oke, sekali lagi sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai dengan bisnis atau wirausaha, mungkin Cancing Keluarga mau ikutan ya, sharing juga bersama kita di sini di Radio Babe tentunya di 0858 9486 2954. Sekali lagi ada yang mau bertanya gitu kan, atau juga mau sharing-sharing juga mungkin silakan. Memberikan pengalamannya. Misalkan begini, saya nih sekarang jual beras misalkan gitu kan, tapi kan di masa pandemi ini kan banyak bantuan dari pemerintah gitu kan, akhirnya kan apa yang saya jual berasnya kan kurang laku lah istilahnya gitu ya. Terus gimana nih misalkan seperti itu, mungkin itu termasuk pertanyaan juga kali ya, mungkin bisa dikasih solusi gitu. Gimana artinya gini, ketika kita berjualan atau berbisnis, tadi sempat saya bilang kita harus pandai-pandai punya relasi. Relasi itu penting sekali Bang Ade. Betul. Artinya kita tidak hanya berjualan secara manual. Kalau kita hanya berjualan secara manual, kita stuck di situ dengan orang-orang itu aja, pembelinya pun itu aja. Nah, relasi ini sangat penting sekali. Zaman yang sekarang adalah zamannya bisnis berkolaborasi Bang Ade. Bisnis berkolaborasi. Kolaborasi artinya ketika kita butuh nih misalkan sharing ke teman sesama penjual beras atau siapa gitu kan, gue punya barang nih sekian, tapi ternyata biasanya keluar sekian enggak. Nah, dengan kita punya relasi, perkembangan ilmu yang kita punya juga atau yang kita
kita harus open minded kalau jadi pebisnis itu Bang Ade, tidak menutup istilah pemikiran kita. Iya. Gitu ya, kita harus open minded. Nah, dari sharing dari relasi kita bisa aja dia punya, oh iya ternyata ada yang minta ini loh, ada yang minta beras dengan kuota sekian untuk keperluan ini. Itu dari relasi Bang Ade, Kan bisa ngebantu juga. bisa ya. membantu seperti itu Bang Ade. Tapi yang lebih tepat itu termasuk relasi juga. Relasi itu penting banget Bang Ade. Termasuk saya juga berbisnis seperti itu. Kalau saya tidak ada relasi mungkin ya sulit sulit ya. juga. Artinya makanya saya tidak pernah mau menutup pertemanan dengan siapapun. Itu hal penting banget itu. Kalau kita istilahnya tadi saya bilang humble ya. Humble itu lebih fleksibel buat temenan sama siapa aja gitu. Lebih membuka diri lah istilahnya, seperti itu. Kayak gitu Bang Ade. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, selain relasi juga ada hal lain. Istilahnya kita menjaga kualitas si beras yang kita jual, bisa bersaing nggak di luaran gitu. Nah, berkaitan dengan bantuan sosial, tidak setiap masyarakat itu dapat bantuan sosial. Betul lah. Jadi jangan pesimis dulu. Jangan pesimis dulu. Masih banyak target kok masyarakat. Gitu loh. Apalagi sekarang memang kalau kita lihat di lingkungan kita aja di sini kan, di lingkungan Babelan gitu kan, sekarang udah sawah-sawah tuh udah banyak yang kegusur jadi perumahan. Nah, betul sekali. Itu kan artinya ya beras di lingkungan kita tuh udah semakin berkurang. Semakin gitu berkurang. Sawah sekarang udah pada jadi apa? Pabrik-pabrik ya? Pabrik-pabrik, perumahan juga kan ya, gitu. perumahan. Jadi produsen padi sendiri juga sudah semakin jarang sekarang ya. Semakin jarang. Artinya kita harus bisa melihat nih di situ. Itu bisa melihat pangsa pasar di situ. Oh iya, tanaman padi di daerah sendiri ini sudah berkurang nih. Kita harus bangun nih sebagai putra daerah gitu loh. Artinya misalkan yang tadi jualan beras atau apa gitu ya, kita lihat pangsa pasar di lingkungan kita lihat barang yang ada atau tidak, banyak atau tidak di situ. Jadi kita jangan pesimis dulu, harus tetap optimis. Kita jaga kualitas barangnya. Ketika barang kita bagus, saya yakin tidak akan kalah dengan yang lain kok. Gitu kan, karena orang kadang memiliki rasa juga Bang Ade. Memiliki rasa gitu ya. Artinya enak atau enggak aja kan bisa dirasain gitu. Kadang kan kalau istilah bantuan itu ada yang rasanya beginilah, begitulah katanya. Tentu gitu. Ada perbedaannya gitu ada ya. Perbedaan. Intinya dari apa yang kita jual, jadi jangan pesimis ya. Bagi Cacing Keluarga Babe selaku pelaku usaha gitu kan, karena memang apa yang kita jual udah pasti akan ada yang beli. Udah pasti ya, gitu rezeki kan. itu nggak akan kemana-mana deh. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak akan ada rezeki. Makanya kayaknya hashtag diam aja di rumah itu kayaknya nggak bagus juga gitu ya. Kalau saya sendiri, karena saya pelaku bisnis, pelaku usaha, itu buat saya sesuatu yang buat saya mandek juga buat saya gitu. Mandek juga ya? Mandek apa bahasanya tuh? Nggak berkembang gitu ya, nggak berjalan lah istilahnya. Seperti itu. Karena kita butuh melihat keadaan di luar, di lapangan. Lapangan tuh butuh apa sih? Kaitannya lagi analisa pasar. Analisa pasar. Gitu Bang Ade. Oke, kita kembali karena nih tadi UMKM udah kita bahas macam-macamnya, terus kemudian juga ada marketingnya juga sudah kita sampaikan ke Cacing Keluarga Babe gitu kan. Kembali lagi silahkan ke radio mungkin ya. Karena kita lagi ngobrol sama ownernya radio nih ya. Baik. Oke, sejauh ini yang kita lihat gitu ya, mungkin di wilayah Bekasi mungkin ya, kayaknya nih hanya radio Babe aja yang mengudara nih. Artinya di sekeliling sekitaran Bekasi tuh kayaknya nggak ada lagi radio AM gitu. AM ya. Terus gimana nih eksistensi dari radio Babe sendiri? Mengenai radio sendiri, makanya itu saya bilang tadi, kita harus yang pertama dari konten yang kita tampilkan, dari program-program yang kita suguhkan ke pendengar, itu kita harus bisa bersaing dengan yang lain. Dan kalau hanya terlihat radio AM tuh kita aja, masih ada beberapa sebenarnya, cuman kurang begitu ter-up di kita, karena di Bekasi cuma ada kita sama Atakwa, mungkin masih ada kali. AM atau FM deh? Udah FM ya deh, udah FM ya, udah pindah ya. Terus
ada beberapa radio lain mungkin yang kurang terat karena saat ini memang yang ada di Bekasi itu mungkin Babe yang dikenal mungkin Babe yang ya. dikenal gitu kan. Itu dia. Saya mau kita tuh tetap eksis dengan cara itu. Dari SDM-nya udah pasti harus ada peningkatan mutu harus ya. peningkatan mutu, kreativitasnya, inovasinya. Kreativitas sama inovasi beda loh Bang Ade. Kreatif itu pemikiran, inovasi itu hasil apa yang kita tampilkan. Iya. Gitu. Jadi kenapa saya kadang suka ngoceh-ngoceh di grup. Curhat dikit ya. curhat sedikit nih. Supaya teman-teman tuh lebih kreatif lagi. Artinya kita itu jasa informasi, sebuah media yang menampilkan informasi, nggak hanya sekedar informasi ya, hiburan. Gimana caranya ini orang tuh tetap betah denger di 954 gitu. Iya. Gimana caranya? Jadi nggak monoton gitu Tidak ya. monoton. Makanya kenapa setiap kali program itu pasti saya lihat 2 atau 3 bulan kita harus refresh program nih. Saya begitu tuh. Iya. Kalau masalah program nih ya, ke depan mau ada program apa nih yang lebih menarik lagi? Apa ya di untuk Radio kedepannya? Kayak sekarang nih Jendela Wirausaha kita udah mulai jalanin. Oh, termasuk nanti di tanggal 18 ya? Iya, tanggal 18 nanti kita akan ada bintang tamu lagi. Luar biasa. Itu dari yang punya 212 itu. Oh, Koperasi 212. Koperasi 212. Alhamdulillah nanti Bakalan ada narasumber yang luar biasa juga datang ke sini. Nggak hanya Ibu Eka aja nanti yang akan datang, tapi ada narasumber lain yang akan berbagi, artinya yang berkaitan dengan ilmu kewirausahaan. Nah, yang selama ini mungkin Cancing Keluarga Babe yang hanya sekedar usaha itu ilmu, kalau saya bilang ilmu bawaan ya. Ilmu bawaan ya. Tanpa mempelajari ilmu kewirausahaan itu sendiri, ilmu kewirausahaan itu sendiri itu banyak banget deh. Kayak pengaturan keuangan, itu ada kas, ada apa segala macam, itu harus dipelajari kan. Yang kedua, analisa pasar. Karena kan orang hanya, gue mau dagang nih, udah dagang aja gitu. Dagang aja gitu kan. Terus cara ngatur uangnya atau pembukanya juga masih berantakan seperti itu. Itu ada semua di ilmu kewirausahaan seperti itu Bang Ade. Tentunya semuanya bakalan kita dapatin dari acara Jendela Wirausaha. Jendela Wirausaha, udah pasti. Tuh. Oke, kita break dulu mungkin ya. Nanti siap. baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Satu suara sejuta telinga. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi ya. Bincang-bincang kita. Bincang-bincang kita. Aduh. Apa nih? Udah? Udah. Oke, baik, Cancing Keluarga Babe masih bersama Adrian dan juga Ibu Lastri di acara Jendela Wirausaha edisi 2 November 2020. Kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 15. Berarti sebentar lagi dong. Sebentar lagi ya. Nggak terasa ya. Tinggal 13 menit lagi. 13 menit lagi kita ngomongin materi sambil bercanda, ngobrol langsung, lebih ke bawah suasana. Ke bawah suasana ya, sampai nggak terasa. Nggak waktu terasa udah mau habis ternyata. aja. Nanti juga dipotong sama azan asar ya. Mungkin Baik. ini terakhir mungkin ya. Iya. Terakhir sebelum kita tutup dan kita akhiri, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Mungkin sekilas juga ya tentang PT Jasa Mulia Maritim. Saya akan bercerita tentang sekilas mengenai perusahaan saya yang satu, mengenai PT Jasa Mulia Maritim ya. Iya. Perusahaan ini bergerak di bidang pelayaran, Bang Ade. Pelayaran ya? Iya, betul sekali, pelayaran. Memang sih banyak perusahaan pelayaran yang ada saat ini di Indonesia. Cuma di sini kita melihat bahwa ada peluang selain perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri. Artinya untuk di daerah Bekasi Utara atau daerah, apalagi daerah kita di Belendung ya, belum ada yang namanya perusahaan pelayaran gitu. Oh iya, kemarin juga banyak yang bertanya, kok Gimana? di depan Radio Babe ini ada PT Jasa Mulia Maritim gitu kan? Kalau dilihat dari namanya kan berkaitan dengan kelautan gitu ya. Betul Tapi kok sekali. ada PT-nya di darat gitu loh. Gimana? Diceritain nih gimana nih? Ada PT di darat. Ya udah pasti namanya PT pasti ada di darat. Artinya gini. PT kita bergerak dalam bidang pelayaran, jual beli kapal, chartering seperti itu. Nah, sebentar lagi juga kita akan membuka sebuah perusahaan, sebuah perusahaan. Ini dari unit yang kita itu mengenai keagenan ya. perkapalan. Kayak gitu. Yang namanya di kapal kan ada yang namanya keagenan. Kalau kapal mau berangkat itu pasti berkaitan dengan agen kayak gitu. Nah, kita sebentar lagi pun akan membentuk unit itu. Kita lagi apa ya? Lagi negosiasi sama relasi kita untuk pengadaan keagenan. Kayak gitu, Bang Ade. Nah,
Perusahaan saya ini bergerak dari bidang pelayaran tersebut dari tahun 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang berarti Ya. sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun, alhamdulillah sudah kurang lebih 4 tahun. Naik turun sudah dirasain. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya armada sendiri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada kita punya takbut, ada kita punya tongkang juga, kapal kargo. Kemudian ada yang terakhir kita harbertak yang sedang di Batam lagi docking. Oh gitu. Mudah-mudahan rezekinya lancar lah. Amin ya. Kayak gitu Bang Ade. Nah, perusahaan pelayaran ini memang tidak banyak dikenal sama orang kalau daerah sini ya. Iya. Nah, baru lihat makanya tadi Bang Ade bilang, kok ada di darat gitu. Di darat gitu ya. Iya. Karena mungkin banyak yang awam untuk daerah sini ya, perusahaan pelayaran itu. Kebetulan suami saya itu bergerak, dia di pelaut. Oh, pelaut. Jadi kita mencoba untuk berwirausaha di bidang pelayaran. Ya, alhamdulillah. Oh, dikolaborasikan gitu. Dikolaborasikan Bang Ade. Jadi dari pelaut kemudian masuk ke bisnis gitu kan. Bisnis. Jadilah marine business. Marine business. Nah, marine business ini kita bukan PT Bang Ade. Oh, bukan Jadi marine business ini sebuah platform kita semacam kalau kayak di darat itu adalah Gojek atau Grab. Oh, Grab. Ya. Nah, kita Semacam bikin namanya marine business. Nah, marine business ini memang kita belum launching Bang Ade. Oh, gitu Nanti ya. kita lagi persiapkan semuanya. Dari aplikasinya, dari SDM-nya apa segala macam kita sedang persiapkan itu. Nah, nanti diharapkan kapal-kapal ini misalkan orang punya kargo nih, Iya. punya kargo. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing lagi cari kapal dan tidak ada yang namanya calo-calo lagi. Tinggal buka aplikasi aja Buka kan ya. aplikasi, Oh, gitu. ada kapal apa yang tersedia, arahnya kemana, sama seperti Grab atau Gojek. Yang ada di darat gitu Yang ya. ada di darat. Aduh, luar biasa sekali Gitu. ya. Itu kita memang belum istilahnya belum launching. Belum launching, Nanti ya. tunggu waktunya. Masih banyak persiapan. Masih banyak persiapan ke depannya. Seperti itu. Oke, mungkin Gimana? Sudah tinggal 5 menit ya? tinggal 10 menit. Ntar dulu, kita lihat waktu asar tuh lewat berapa ya. Oh, 1 menit lagi kayaknya azan asar. Oh, 1 menit lagi. Untuk itu kita mau pamit aja kali ya. Oke, deh, kita pamit. Ah. Kita pamit. Pesan saya adalah jangan pernah takut atau malu menjadi seorang wirausahawan. Karena kebanyakan seorang wirausahawan itu banyak yang istilahnya takut apa nih modal apa segala macam. Kita melangkah dulu. Itu artinya keberanian. Yang tadi saya bilang keberanian. Ya, keberanian ya. Yang kedua tadi sempat ada curhatan dari Mama Hera mengenai pesaing. Jadi kan pesaing itu sebagai sesuatu yang bikin kita lebih semangat lagi, lebih berpikiran kreatif lagi. Itu jangan pernah berpikiran pesimis untuk persaingan. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah mulai menjalani sebagai pebisnis atau sebagai seorang wirausahawan, jangan pernah yang namanya berhenti di tengah jalan. Itu bahaya banget Bang Ade. Yang namanya jatuh bangun tuh udah pasti ada. Udah pasti ada. Nah, yang penting kita tetap semangat. Tetap semangat. Dan punya inovasi. Inovasi. Nah, berkaitan dengan judul kita yaitu optimalisasi peluang bisnis di bidang UMKM. Tentunya buat yang sudah menjalani UMKM lebih banyak lagi mempelajari atau ikut-ikut kelas-kelas yang kewirausahaan seperti itu. Artinya dia bisa punya ilmunya selain dari manual. Kemudian dari materi yang sudah kita sampaikan, itu aja sih. Oke, terima kasih Ibu Lastri atas kehadirannya di acara Jendela Wirausaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat ataupun keluarga yang cincin babe semua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, Bu Lastri Iya, ya. siap. Bisa memberikan informasi berkaitan dengan kewirausahaan dan juga komunikasi. Komunikasi, baik. Oke, baik nyanyi keluarga Babe karena sudah datang waktu azan asar. Untuk itu Aderian mau pamit dulu ya. Insya Allah di hari Rabu kita bisa kembali lagi dan bertemu kembali. Untuk itu kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.